Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Moses Silvanurega, NIM 20030100019. Alasan saya tidak mengikuti praktikum dikarenakan saya berada di luar kota, atau tepatnya di Balikpapan, dan saya sedang merawat orang tua saya, yaitu bapak saya sendiri yang sedang sakit. Demikian alasan saya tidak mengikuti praktikum tersebut. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan teodolit itu sendiri. Yang pertama yaitu penjelasan. Teodolit merupakan alat ukur tanah yang berfungsi untuk mengukur sudut, baik sudut mendatar atau horizontal, maupun sudut tegak atau vertikal. Besar sudut tersebut perlu diukur, terutama untuk menentukan jarak mendatar dan jarak tegak antara dua titik yang ada di lapangan. Dan selanjutnya yaitu cara pengoperasian teodolit itu sendiri. Yang pertama, letakkan pesawat di atas statif atau kaki tiga, lalu diikat dengan baut yang ada pada statif. Yang kedua, setelah pesawat terikat dengan sempurna pada statif, baru pesawat yang sudah terikat pada atatif diangkat dan diletakkan di atas patok yang sudah ada pakunya. Yang ketiga, kemudian ditancapkan salah satu kaki tripod sambil kedua tangan memegang kedua kaki di tripod yang lainnya. Lalu lihat paku di bawah dengan banting centring. Setelah paku terlihat, baru kedua kaki yang kita pegang ditaruh pada tanah. Yang keempat, setelah statif ditaruh semua dan patok serta pakunya sudah kelihatan atau walau tidak tepat, baru diinjak ketiga kaki di statif agar posisinya kuat menancap di tanah dan alat tidak mudah goyang. Yang kelima, setelah posisi statif kuat dan tidak goyang, barulah dilihat paku lewat centring. Apabila paku tidak tepat, maka kejar pakunya dengan menggunakan skrup penyetel sambil melihat centring. Karena dengan memutar skrup penyetel, lingkaran petunjuk yang ada pada centring akan berubah dan arahkan lingkaran tersebut pada paku yang dipatok. Yang keenam, setelah itu barulah dilihat nivoo kotak atau bagian bawah. Apabila nivoo kotaknya tidak ada di tengah, maka posisi alat dalam keadaan miring. Untuk melihat di mana posisi alat yang lebih tinggi, maka lihat gelembung yang ada pada nivoo kotak. Apabila nivoo kotaknya ada di timur, maka posisi alat tersebut lebih tinggi di sebelah timur. Maka kaki sebelah timur dipendekkan atau yang sebelah barat dinaikkan. Yang ketujuh, setelah posisi gelembung pada nivoo kotak ada di tengah, maka alat sudah dalam keadaan waterpass, walau masih dalam keadaan kasar. Yang kedelapan, untuk menghaluskan agar posisinya lebih level, maka gunakan nivoo. Yang kesembilan, caranya
Karena di bawah alat teodolit terdapat 3 skrup penyetel, maka sebut aja skrup A, B, dan C. Yang ke-10, pertama, sejajarkan nifo tabung dengan kedua skrup penyetel atau bebas dan tidak terikat harus skrup yang mana. Misalnya saja A dan B. Setelah itu baru dilihat posisi gelembungnya. Apabila tidak di tengah, maka posisi alat tersebut belum level, maka harus ditengahkan dengan menggunakan skrup A dan B. Yang selanjutnya, yang 11, setelah nifo tabung ada di tengah baru diputar 90 derajat atau 270 derajat dan nifo tabung ditengahkan dengan menggunakan skrup yang C. Setelah di tengah berarti posisi nifo tabung dan kotak sudah sempurna dan keduanya ada di tengah. Setelah itu baru dilihat centering. Apabila paku sudah tepat pada lingkaran kecil berarti alat tersebut sudah tepat di atas patok. Apabila belum tepat, maka alat harus digeser dengan cara mengendorkan baut pengikat yang berada di bawah alat ukur. Setelah kendor, geser alat tersebut agar tepat di atas paku, tetapi jangan diputar. Sebab kalau diputar, posisi nifo pasti akan berubah banyak. Yang ke-12, setelah posisi alat tepat di atas patok, maka pengaturan nifo tabung diulangi seperti semula sehingga posisinya di tengah lagi seperti pada waktu penyetelan pertama. Yang ke-13, setelah selesai, tentukan titik acuan alat sebagai arah utama bumi dengan menggunakan kompas. Dan juga tidak lupa untuk mengunci skrup penggerak horizontal. Yang ke-14, nyalakan layar dengan menggunakan tombol power. Yang ke-15, kemudian setting sudut horizontal dengan menekan tombol 0 set 2 kali. 1 kali untuk mengetahui sudut vertikal, 2 kali untuk mengetahui presentase kemiringan. 16, tampilkan pembacaan sudut vertikal dengan menekan tombol V%. Yang ke-17, apabila di layar pada pembacaan sudut horizontal muncul huruf R menunjukkan pembacaan sudut biasa, dan bila ingin diubah menjadi pembacaan sudut luar biasa, tekan tombol R atau L. Setelah yang ke-18, setelah itu diukur tingginya alat dengan meteran roll meter dan alat siap untuk digunakan. Demikian penjelasan dari saya cara menggunakan teodolit itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.